Setan itu tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah istirahat. Semangatnya setan itu luar biasa. Ya, maka dari sisi semangat ini setan harus kita lawan dengan semangat juga. Dulu kan pernah ada ceritanya Imam Barsesok. Menurut cerita-cerita ya, riwayat Imam Barsesok itu dia seorang yang ahli ibadah, murid-muridnya banyak, dan dia termasuk orang yang paling ahli ibadah di kampungnya itu. Tidak ada orang yang bisa menyaingi ibadah. Nah, ini tiba-tiba ketika Imam Barsesok sholat malam, biasanya itu ketika sholat malam dia cuma hanya sendirian di masjid ini. Tiba-tiba kok nonton sing jejeri. Ternyata yang jejeri itu ibadahnya lebih suwe, lebih lama. Nah, misalkan Imam Barsesok selesainya jam 2 malam, yang sebelahnya selesai jam 2:30 sholat malam ini. Wah, ini kok ada yang nyanyi saya ternyata ini. Siapa dia ini? Coba saya besok ibadahnya lebih tambah lagi. Akhirnya Barsesok besok selesai 2:30. Yang di sebelah ini selesai jam 3. Terus besok dicoba lagi sampai jam 3, yang sebelah sampai 3:30. Barsesok kemudian ibadah wiridan sampai jam 4, yang sebelah sampai subuh. Wah, ini kagum ini. Akhirnya bertanya, kamu ini siapa? Kok kamu bisa hebat melebihi ibadahnya saya? Ini kata Imam Barsesok. Nah, terus dia bilang, kamu mau pengen seperti saya ibadahnya lebih kuat? Terus kemudian ini sebenarnya itu setan yang menjelar dari manusia menggoda Imam Barsesok. Kalau kamu pengen ibadahnya kuat seperti saya, maka saya ajak kamu untuk membunuh seseorang. Loh, kok malah disuruh bunuh ini gimana? Bukannya membunuh itu dosa, haram, tak boleh, kata Imam Barsesok. Nah, Imam Barsesok masuk kuat. Ya sudah, kalau gitu kamu memperkosa perempuan. Wah, ini aneh masa biar ibadahnya kuat kok malah memperkosa perempuan. Tapi setan tidak berhenti. Kemudian setan bilang, ya sudah, kalau itu minum khamr saja, minum khamr. Khamr juga haram, saya nggak mau. Ya sedikit saja, dicipi sedikit. Katanya kamu mau ibadahnya lebih hebat dari saya. Enggak, saya nggak mau, itu haram, kata Barsesok. Tapi setan terus menggoda. Akhirnya gelap minum khamr sedikit. Karena belum pernah minum khamr, terus udah minum khamr, kok enak ini. Akhirnya dia jalur nambah. Akhirnya menyebabkan minum khamrnya banyak. Minum khamrnya banyak, akhirnya akalnya sudah ketutupan. Yang tadinya tidak mau membunuh, malah melakoni bunuh orang. Tidak mau perkosa, malah melakoni perkosa orang. Ini gara-gara khamr. Jadi padahal dia seorang ahli ibadah, tapi bisa tergoda dengan setan. Nah, gara-gara dia membunuh, gara-gara dia perkosa orang, ditangkap sama penguasa saat itu, dihukum. Nah, mau dihukum itu di tempat dikerumuni banyak orang, dia melihat ada setan yang menjelma jadi manusia tadi. Ini gara-gara kamu ini saya ditangkap ini dalam kejauhan ini. Nah, setan kemudian bilang, membisikkan, oh jadi setan itu punya kemampuan untuk berbicara dari jarak yang jauh. Kalau kamu pengen selamat, biar tidak jadi dihukum, kamu patuh sama saya, sujud sama saya. Loh, saya nggak bisa sujud ini, saya disalib kayak gini, ditahan kayak gini. Ya sudah, cukup disalib dengan menundukkan kepala. Akhirnya menundukkan kepala, malah bukannya diselamatkan, malah tetap dihukum. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan kufur. Jadi orang yang tadinya ahli ibadah. Maka kita ini jangan pernah merasa aman dari siksanya Allah. Jangan. Tenang baik, saya sudah banyak ibadahnya, saya tiap hari baca Quran, saya tiap hari sholat jamaah, saya tiap hari sedekah, tenang, saya pasti masuk surga. Nah, ini dengan pedenya. Jangan. Karena melakukan ibadah itu bisa jadi mudah bagi sebagian orang, tapi mempertahankan ibadahnya itu yang susah. Mempertahankan
mendapatkan pahala ibadahnya yang susah. Ya seperti tadi misalnya dia ibadah terus tapi ternyata naudzubillah di akhir hidupnya malah su'ul khotimah, jelek. Malah ada cerita lagi sebaliknya dalam kitab Usfuriyah itu diceritakan ada orang itu setiap hari kerjaannya mabuk, kerjaannya judi, berzina, membunuh orang, sampai dia ini meninggal dunia. Tidak ada masyarakat yang mau urusi jenazahnya, malah jenazahnya dicapai di tempat sampah, dilempar. Biarkan saja dia itu bikin resah kita, gak usah diurus jenazahnya. Tapi kemudian tiba-tiba Allah memberikan ilham kepada seorang waliullah untuk mensolati jenazah tadi. Nah, datang seorang wali mensolati jenazah, masyarakat bingung, kok kamu mau urusi jenazah ini? Nah, wali tadi bilang dia ini ahli surga. Bingung masyarakat, ahli surga dari mana? Ini orang gak pernah sholat, gak pernah ibadah, kerjaannya mabuk, judi, zina. Akhirnya penasaran, tanya sama istrinya, enggak istri, kamu istrinya? Iya. Ini suamimu kok ini bisa dianggap masuk surga, ini ahli surga ini saja ini punya amal apa? Yaitu seperti yang kalian lihat itu, suami saya memang tiap hari itu melakukan dosa maksiat, tapi ketika pulang ke rumah suami saya bertobat, minta ampun sama Allah. Jadi habis melakukan dosa, mabuk, zina, judi, pulang ke rumah tobat minta ampun, besoknya berangkat lagi, mabuk lagi, judi lagi, zina lagi, balik lagi ke rumah tobat lagi, besok mabuk lagi. Dan seperti itu tiap hari. Dilalang pada suatu hari orang tadi itu bertobatnya dengan betul-betul tenanan, bertobat taubatan nasuha, betul-betul minta maaf sama Allah. Kemudian nyawanya dicabut oleh Allah, meninggal. Nah, meskipun dia belum sempat melakukan ibadah, tapi dia bertobat betul-betul sehingga dia ini mati dalam keadaan husnul khotimah, matinya bagus. Karena apa? Ta'ibu minad dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, ini maka kita ini penting untuk mengistighfari, minta ampun setiap saat, terutama ketika kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita meninggal masih ada dosa yang menempel pada diri kita.